Bukan hanya dampak ekonomi, tapi proteksi juga berpotensi mengancam perdamaian. Seorang filsuf Montesquieu punya kesimpulan begini: perdamaian adalah produk alamiah perdagangan. Dua bangsa yang berbeda satu sama lain menjadi saling tergantung karena perdagangan. Saat satu pihak berkepentingan untuk menjual dan pihak lain tertarik untuk membeli, terjalinlah hubungan yang terbangun dari rasa saling membutuhkan. Barangkali contoh paling tragis akibat dari ketidakpahaman atas kenyataan seperti ini adalah Perang Dunia yang Kedua, yang terjadi antara tahun 1939 sampai 1945. Sebelum perang terjadi, kondisi ekonomi dunia memang turut menyumbang panasnya kondisi perdagangan dan geopolitik global. Antara tahun 1929 dan 1932, perdagangan internasional anjlok 70%, terutama karena ditetapkannya tarif Smoot-Hawley pada 1930 di Amerika Serikat, yang memicu serangkaian penetapan tarif tandingan dari negara-negara lain. Undang-undang Smoot-Hawley sendiri menaikkan tarif impor asing ke Amerika sekitar 20%. Aturan ini sebenarnya dirancang untuk melindungi petani terhadap impor pertanian masif setelah Perang Dunia Pertama. Pada waktu itu, Kongres Amerika meloloskan Undang-Undang Tarif Amerika Serikat tahun 1930 yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Tarif Smoot-Hawley. Ini adalah upaya untuk membantu melindungi petani domestik dan bisnis Amerika lainnya terhadap peningkatan impor setelah Perang Dunia Pertama. Selama Perang Dunia Pertama, negara-negara di luar Eropa meningkatkan produksi pertanian mereka. Kemudian ketika perang berakhir, para produsen Eropa meningkatkan produksi mereka juga. Ini menyebabkan overproduksi pertanian besar-besaran selama tahun 1920-an. Ini pada gilirannya menyebabkan penurunan harga pertanian selama paruh kedua dekade itu. Smoot-Hawley berkontribusi pada hilangnya kepercayaan awal di Wall Street dan menandakan fase isolasionisme Amerika Serikat. Dengan menaikkan tarif rata-rata sekitar 20%, hal itu juga memicu pembalasan dari pemerintah asing dan menyebabkan banyak bank di luar Amerika mulai bangkrut. Setidaknya 25 negara merespons dengan menaikkan tarif mereka sendiri atas barang-barang Amerika. Akibatnya, perdagangan global anjlok dan berkontribusi pada efek buruk depresi hebat. Apa hasil akhir dari Undang-Undang Tarif Smoot-Hawley? Dengan penurunan ekspor Amerika selama masa itu, datang juga masa penghancuran pekerjaan Amerika. Karena tingkat pengangguran sebesar 6,3% pada Juni 1930, melonjak menjadi 11,6% beberapa bulan kemudian, tepatnya pada November 1930. Ekonom Martin Wolf mencatat bahwa faktor inilah yang memicu negara seperti Jerman dan Jepang pada masa sebelum Perang Dunia Kedua menjadi lebih ultranasionalistik dan invatif. Dan yang terjadi setelahnya adalah perang paling buruk dan berdarah dalam sepanjang sejarah umat manusia. Dengan memajukan perdamaian dan mengurangi perang, berarti pula perdagangan telah berperan menyelamatkan nyawa manusia.